Shalom saudara-saudara. Saya mau memberikan ilustrasi. Kelihatan tidak ya? Kelihatan lah ya. Ya, botol ini kosong. Botol ini kosong dan ada tulisan kamu. Oke. Tidak ada. Kita akan baca satu-satu ini. Ini apa? Ragu. Putus asa. Khawatir. Marah. Kamu gak layak. Iri hati. Kecewa. Dengki. Isolasinya terlepas. Ini adalah kamu, kosong. Nah, pada saat ini semua menyerang orang yang kosong, menyerang botol yang kosong ini. Kira-kira botolnya jatuh tidak? Saya coba ya. Bim salah bim gitu ya. Ini botolnya nggak bisa berdiri. Oke, bisa berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sekarang ini semua kita serang botol ini ya. Nanti kalau sudah jatuh nggak usah diambil, nggak apa-apa. Ini kamu ya. Kita lempar. Jatuh tidak botolnya? Jatuh. Lalu ini adalah botol yang sudah terisi. Berarti saya jelaskan isinya apa. Ya pasti bisa diminum. Nah, jadi tadi sebenarnya botol kosong itu seharusnya saya isi air. Tapi supaya lebih cepat, ini ya botol penggantinya. Ini adalah kamu dalam kondisi terisi penuh. Lalu kira-kira yang ini semua, kalau menyerang ini, apakah botolnya terjatuh? Kita coba. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Kita baca di Yakobus, di Wahyu 14 ayat 12. Di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sejak zaman penciptaan, Tuhan menghendaki agar semua ciptaannya itu memiliki ketekunan dan iman kepada Kristus. Tetapi iblis itu juga memiliki ketekunan loh. Ketekunan untuk apa? Ketekunan untuk mencari kesempatan, selalu mengejar dan mencari kesempatan untuk menjatuhkan manusia. Apalagi kalau misalnya kita ini anak-anak Tuhan ya. Kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, Tuhan sedih, iblisnya senang. Karena itu kita juga harus tekun. Kita harus mengisi diri kita dengan ketekunan akan iman. Botol yang kosong ini, ibaratkan dia tidak ada isinya apa-apa. Ketekunan itu seperti anak sekolah ya, saya kasih gambaran seperti anak sekolah. Kalau misalnya besok ujian, terus hari ini belajar, berarti kan sistem kebut semalam ya. Mana bisa besok ujian bisa ngerjakan, tidak bisa ya. Nah kalau ketekunan itu berarti dia belajar, sehingga pada saat dia ujian kecil, bagi dia gampang. Nah pada saat dia sistem kebut semalam, pada saat dia ujian, dia pasti nggak bisa. Mungkin 50% dia bisa jawab pertanyaan, 50%-nya dia nggak bisa jawab pertanyaan, atau mungkin bahkan dia nggak bisa jawab pertanyaan sama sekali. Sama dengan badai pencobaan yang kita alami. Bila kita tidak pernah diisi seperti ini, kosong, tidak pernah ada ketekunan akan iman kita, maka pada saat ada badai pencobaan meliputi kita, kita pasti galau, takut, seperti anak sekolah tadi.
khawatir, aku nggak naik kelas, aku takut, aku nggak naik kelas, gimana nih Tuhan, aku nggak naik kelas, aku takut, aku galau, gimana ini, aku pasti nggak lulus. Sama dengan badai pencobaan itu, Tuhan gimana ini, aku galau, khawatir, putus asa, lalu apa? Bunuh diri, mati sia-sia. Tapi bila kita tekun, pada saat besok ujian, kita pasti bisa mengerjakan semua pelajaran itu kan? Mungkin ada 2 pertanyaan lah yang kita enggak bisa jawab. Tapi kita kan tenang, oh aku tenang. Di antara 10 pertanyaan, 8 aku bisa, 2 enggak bisa, enggak apa-apa. Itu kan tenang, kita pasti lulus. Aku lulus dalam mata pelajaran itu. Sama dengan badai pencobaan kita. Mungkin ada saat dimana kita down. Tetapi karena kita percaya sama Tuhan, selama ini kita sudah tekun akan iman, maka otomatis ada rasa tenang, ada rasa percaya. Kenapa? Aku percaya Tuhan, aku percaya, ada rasa tenang dalam hati kita. Siapa yang pernah alami seperti itu? Kalau saya alami seperti itu. Jadi pada saat ada di titik down, ya ada rasa, ada persoalan gitu ya. Tapi saya itu merasa tenang. Enggak apa-apa, aku percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena seperti yang tadi itu, 8 pertanyaan aku bisa jawab, 2 pertanyaan toh yang aku nggak bisa jawab. Jadi otomatis masalah itu kecil, tidak seperti yang tadi anaknya nggak belajar sama sekali. Persoalan itu rasanya besar sekali melebihi dirinya. Tapi kalau misalnya dia sudah belajar, 2 pertanyaan yang nggak bisa, persoalan kecil. Aku punya Yesus, Yesus luar biasa. Jadi rasa tenang itu ada. Karena aku percaya sama Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Rasa tenang itu ada dalam diriku. Nah, jadi Tuhan itu akan mendatangkan untuk membuka pintu. Mendatangkan lagi untuk membuka pintu yang lain. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu ada pintu dibukakan selalu. Nah, ketekunan akan iman ini, holy diligence kita ini, mempengaruhi sikap hati kita. Berpengaruh sekali. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di museum-museum itu yang disimpan kira-kira barang berharga atau barang rongsokan? Pasti barang berharga kan. Nah, barang berharga dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Tetapi itu pun masih bisa dicuri, masih bisa diambil. Kita juga memiliki barang berharga seperti apa? Dompet, HP, KTP, paspor. Kenapa itu barang berharga? Karena identitas diri kita. Kalau barang berharga itu tidak dijaga dengan baik, bisa hilangkah? Bisa. Bisa dicuri orangkah? Dompet, HP, KTP, paspor, bisa. Hati kita ini paling berharga di antara semua barang-barang berharga yang kita miliki. Lalu apakah hati kita bisa dicuri? Bisa. Tapi bukan berarti dibuka, diambil gitu secara fisik gitu, enggak. Tapi secara rohani hati kita ini bisa dicuri, dinodai, dicemari. Sekali itu kita biarkan dinodai atau dicemari, pasti itu rusak. Dan biasanya dinodai oleh apa? Biasanya terutama oleh hawa nafsu keduniawian. Di Yakobus 3 ayat 11, mari kita baca. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ada. Adakah? Tidak ada. Air tawar mengeluarkan air tawar. Air pahit yang mengeluarkan air pahit. Jadi kalau hatimu bermasalah, mulutmu bermasalah, perilakumu bermasalah, keputusanmu bermasalah, respon dari hidupmu pun bermasalah. Apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah sesuai dengan keinginan diri kita sendiri.
Jadi ukuran kebenaran pada saat itu bukanlah ukuran yang sesungguhnya, melainkan yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatunya di sekitarnya itu dengan cara yang salah. Penilaian-penilaian yang salah dan pemikiran-pemikiran yang salah menurut pemikirannya sendiri ataupun keinginan dirinya sendiri. Nah seperti itu, arus seperti itu jangan diikuti. Hati kita ini benar dan bersih, baik, bersih. Jadi buatlah hati kita ini selalu murni. Karena supaya Tuhan itu selalu memancarkan segala sesuatu yang baik atau mengalirkan segala sesuatu yang baik itu melalui kita. Bagaimana cara menjaga supaya sikap hati kita ini baik? Ya dengan tadi, ketekunan akan iman. Ketekunan akan iman, rajin berdoa, menintim dengan Tuhan, penyembahan, pujian, gitu ya. Karena kalau hati kita berkualitas, maka hidup kita berkualitas. Itu akan nampak. Nah, jadi saudara-saudara, kita pilih yang mana? Jadilah hati kita berkualitas, milikilah hati kita berkualitas, supaya hidup kita itu berkualitas. Oke? Amin dalam nama Yesus.